Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Balik lagi kita belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melakukan sesi review bersama aku, Kak Ata. Nah, hari ini reviewnya apa aja sih? Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai teks non-fiksi, pidato, dan teks fiksi. Nggak banyak-banyak, aku ngasih tahu ke kalian. Kita akan mereview singkat saja, akan lebih dalam lagi nanti di sesi diskusi ya, teman-teman. Oke, yang pertama itu teks non-fiksi. Nah, seperti yang teman-teman udah pernah belajar nih ya, teks non-fiksi itu merupakan sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta. Ingat ya, teman-teman, kata kuncinya adalah fakta. Lalu ciri-ciri dari teks non-fiksi ialah memiliki pembahasan dengan bahasa yang formal, resmi, atau baku. Menggunakan gaya bahasa denotatif, di mana denotatif ini maksudnya adalah memiliki makna yang sebenarnya. Kemudian tersusun atas fakta dan data yang nyata. Nah, contoh dari teks non-fiksi ini, teman-teman bisa temukan di buku ilmiah, biografi, esai, jurnal, skripsi, penerbitan akademik, makalah ilmiah, makalah akademik, laporan buku, dan masih banyak lagi. Nah, contoh singkatnya, contoh yang bisa teman-teman temukan itu yang seperti pernah aku bilang sebelumnya ada di buku pelajaran teman masing-masing tuh yang ada di rumah yang kalian dapat dari sekolah. Nah, kita lanjut. Setelah teks non-fiksi yang kedua adalah pidato. Apa sih pidato itu? Pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Nah, kalau teman-teman pernah lihat ada Presiden Jokowi nih sedang berpidato supaya didengar oleh masyarakatnya. Atau paling mudah kalian temukan di sekolah ketika lagi upacara bendera, pembina upacara melakukan pidato yang menyampaikan pesan-pesan untuk teman-teman semuanya. Nah, tujuan dari pidato ini macam-macam ya, teman-teman. Yang pertama itu ada informatif, yaitu memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Ingat aja, informatif berarti dia memberikan informasi. Kemudian yang kedua adalah argumentatif. Nah, argumentatif di sini maksudnya adalah pidato yang tujuannya untuk meyakinkan pendengar. Jadi ada suatu pernyataan dari si pembaca pidato, di mana nih si pidato ini pingin orang-orang yang mendengar dia itu yakin apa yang dia ucapkan, kayak gitu teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada rekreatif. Rekreatif ini membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Nah, ada ya teman-teman, pidato itu sifatnya menghibur walaupun tidak hanya memberikan informasi atau pendapat, tapi pidato juga bisa sifatnya itu menghibur. Lalu yang terakhir itu ada persuasif, yaitu memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. Jadi kalau persuasif ini, persuasif kalian harus ingat, kata persuasif ini adalah pengaruh. Jadi tujuan dari pidato yang sifatnya persuasif ini adalah memberikan pengaruh pada orang lain supaya orang lain yang mendengarkan itu terpengaruh apa yang dikatakan oleh si yang pidato. Misalkan ada teman kalian atau guru kalian berpidato mengenai pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Nah, pidato yang mereka sampaikan harus bersifat yang memiliki pengaruh supaya teman-teman nih mau untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, kemudian kita akan belajar struktur pidato. Struktur pidato ini pada umumnya ya teman-teman terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua isi, mohon maaf ya teman-teman ini ada yang salah, yang ketiga itu adalah penutupan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai teks fiksi. Apa sih teks fiksi? Kebalikan dari teks non-fiksi, teks fiksi merupakan cerita rekaan murni hayalan dari pengarang. Nah, kalau tadi kita ngebahas non-fiksi itu berdasarkan kenyataan atau fakta. Kebalikannya nih, kalau teks fiksi itu murni hayalan.
Nah, teks fiksi tidak perlu dicari kebenaran kisahnya di dunia nyata, ya karena itu tadi sifatnya hayalan. Jadi kita nggak perlu nih, ini benar nggak ya ceritanya, ini benar nggak ya cerita itu nggak perlu teman-teman, karena sifatnya memang hayalan dari pengarang. Nah, teks fiksi ini biasanya ada di dalam cerita, dongeng, legenda, cerita anak, fiksi sejarah, dan novel. Nah, teman-teman pernah nggak nih baca buku novel atau cerita dongeng? Kayak ceritanya Kancil, cerita Sang Kuryang, atau cerita Tangkuban Perahu. Nah, itu tuh semua dongeng-dongeng atau legenda yang sifatnya itu fiksi, teman-teman. Belum tentu ada kebenarannya, dan itu sifatnya murni hayalan. Nah, ciri-cirinya yang pertama, cerita fiksi memakai cerita rekaan atau cerita nyata, tapi cerita tersebut ditambah atau dikurangi oleh pengarang. Jadi beda ya teman-teman, walaupun ceritanya itu katanya berdasarkan kisah nyata, tapi kalau sudah ditambah atau dikurangi, jatuhnya itu sudah fiksi, jadi udah bukan fakta. Kalau benar-benar fakta itu jadi murni, pure, nggak ada sama sekali yang diubah sama pengarangnya. Itu baru yang cerita non-fiksi. Kalau fiksi sudah ditambah atau dikurangi, ya istilahnya itu dimodifikasi sama pengarangnya. Nah, yang kedua, tujuan teks fiksi untuk menghibur dan menceritakan suatu peristiwa. Beda ya sama teks non-fiksi, di mana tujuannya itu adalah memberikan informasi. Sedangkan kalau teks fiksi itu sifatnya menghibur atau menceritakan. Jadi tujuannya itu, dari tujuannya aja kita bisa lihat kalau fiksi ini hanya sekedar untuk hiburan. Lalu yang ketiga, memiliki alur cerita yang menarik. Ya, sudah pasti kalau sifatnya menghibur, kita para penulis teks fiksi pun harus menceritakan ceritanya dengan menarik supaya bisa menghibur para pembacanya. Lalu yang keempat, adanya bahasa komunikatif. Lalu yang kelima, teks fiksi memakai bahasa yang tidak baku dan menarik pembaca. Nah, kalau misalkan teks fiksinya nanti pakai bahasa yang formal, bahasa baku itu nanti tidak ada yang tertarik, teman-teman. Jadi teks fiksi itu harus bahasanya tidak baku dan menarik pembaca. Lalu yang keenam, yang terakhir, cerita fiksi ini memberikan tekanan emosi dan perasaan pada pembaca. Nah, di sini sisi lain dari menghibur. Menghibur itu kan salah satu suatu hal yang menarik emosi kita. Emosi kita itu kan ada banyak. Ada sedih, gembira, ada senang, ada marah. Nah, cerita fiksi ini membuat atau mengolah emosi kita. Misalkan ceritanya tentang cerita yang sedih, di mana nih harus nih penulisnya harus menarik pembaca supaya turut sedih atau turut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh dalam cerita fiksi. Kayak gitu teman-teman. Jadi teks fiksi harus bisa mengolah atau menarik emosi yang ada di dalam diri manusia supaya sifatnya itu bisa menghibur. Oke. Selanjutnya, struktur cerita fiksi. Yang pertama itu ada abstrak, di mana abstrak ini pengenalan. Biasanya pengenalan latar, pengenalan tokoh, atau pengenalan konflik. Lalu yang orientasi ini adalah mulai muncul adanya konflik-konflik yang dirasakan oleh tokoh utama. Lalu yang ketiga itu ada komplikasi. Nah, di sini komplikasi ini udah mulai masuk ke konfliknya nih. Ada permasalahan apa saja yang dihadapi oleh tokoh utama. Lalu yang keempat ada evaluasi. Nah, di sini para tokoh utamanya mencari evaluasi dari konflik-konflik yang harus mereka hadapi. Dan yang kelima itu ada resolusi. Nah, bagaimana mereka sudah menemukan cara untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Dan yang terakhir itu adalah koda atau reorientasi. Nah, biasanya di koda atau reorientasi ini kalian akan mendapatkan amanat atau pesan bagaimana tokoh utama berhasil menyelesaikan konflik yang dia hadapi. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas cara menentukan ide pokok dalam teks fiksi. Nah, yang pertama itu tentu saja ya teman-teman, kalian harus baca seluruh paragraf. Lalu yang kedua, pisahkan kalimat utama dari kalimat penjelas. Nah, kalimat utama biasanya itu ada di kalimat pertama di awal di paragraf, teman-teman. Kalau misalnya ada satu paragraf, kalian bisa lihat biasanya ada kalimat utama di kalimat pertama. Nah, selanjutnya itu biasanya adalah kalimat penjelas. Lalu yang ketiga, tandai info penting. Lalu yang keempat, simpulkan isi paragraf yang sudah kalian olah tadi, yang sudah kalian ingin temukan apa sih ide pokoknya. Lalu yang kelima adalah menandai ide pokok. Oke, udah nih, kita udah selesai review singkatnya. Selanjutnya kita akan membahas soal. Aku udah nyiapin 5 soal. Di sini kita akan bahas secara virtual di video. Nanti kita bahas bareng-bareng di WhatsApp group ya, teman-teman. Soal pertama, ada banyak jenis buku di Indonesia. Mulai dari buku fiksi yang menghibur hingga buku non-fiksi yang banyak memberikan titik-titik bagi para pembacanya. Nah, apa nih, teman-teman? Oke, kita langsung aja ya. Jawabannya itu adalah pengetahuan. Baik buku fiksi dan buku non-fiksi pastinya akan memberikan suatu pengetahuan baru buat kalian. Mungkin saja kalian belum temukan di sekolah atau di lingkungan rumah, tapi kalian bisa temukan di buku fiksi maupun buku non-fiksi yang kalian baca. Selanjutnya, soal kedua. Buku yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Nah, pernyataan tersebut merupakan pengertian dari, nih kata kuncinya adalah hayalan atau imajinasi. Nah, berarti apa teman-teman? Ya, jawabannya B, yaitu buku fiksi. Ingat ya, hayalan atau imajinasi pengarang itu berarti buku fiksi. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Perhatikan kutipan biografi berikut. Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal dengan Ibu Kartini merupakan keturunan keluarga terpandang di Jawa. Dia lahir pada tanggal 21 April 1879, di mana adat istiadat masih kukuh dipegang oleh masyarakat, termasuk keluarganya. Satu hal yang diwariskan dari keluarganya adalah pendidikan. Nah, kutipan biografi Raden Ajeng Kartini tersebut termasuk bagian dari, ini kalau kita lihat, di biografi pasti diawali dengan pengenalan si tokoh utama yang akan dibicarakan. Berarti kalau kita perhatikan dari kutipan yang disediakan nih, ini adalah bagian awal teman-teman. Bagian di mana kita dikenalkan oleh si Ibu Kartini. Beliau ini siapa, lahirnya di mana, lahirnya kapan, keluarganya bagaimana. Berarti jawaban dari soal nomor 3 ialah orientasi, yaitu pengenalan dari si tokoh utama. Kemudian soal nomor 4. Hari indah dan harapan yang aku nanti akhirnya telah datang. Doaku selama ini telah didengarkan oleh Tuhan. Kesabaran dan keikhlasan aku menerima semua cobaan ini telah terbayar dengan kesembuhan. Kini aku bisa melakukan apapun untuk hidupku yang telah hilang. Aku ingin membalas segala rasa sedih yang kualami dengan keceriaan. Nah, ini merupakan salah satu kutipan dari buku karangan AGSD yang judulnya Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, pertanyaannya, nilai yang terkandung pada penggalan fiksi di atas adalah, kalau teman-teman bisa lihat ya, garis besarnya itu, ini dia membawa kata harapan, doaku,
oleh Tuhan. Nah, keikhlasan, kesabaran. Nah, kemudian, nah kalau kita lihat dari judulnya aja, surat kecil untuk Tuhan. Nah, berarti bisa kita simpulkan teman-teman kalau nilai yang terkandung ini merupakan nilai religius. Maksudnya nilai religius di sini adalah si tokoh utama mempercayai adanya Tuhan, adanya kekuatan doa, adanya kekuatan kesabaran dan keikhlasan. Jadi di sini merupakan nilai yang diambil dari kutipan tersebut adalah nilai religius. Karena kalau nilai-nilai yang lain belum tepat ya, teman-teman. Nilai sosial. Nah, di sini tidak ada unsur-unsur sosial. Nilai moral pun tidak ada. Kemudian nilai ekonomi apalagi. Jadi yang paling tepat adalah nilai religius. Oke, soal terakhir ya teman-teman, soal nomor 5. Pesawat Garuda jurusan Jakarta-Tokyo itu mendarat di Bandara Narita pukul 11 waktu Tokyo. Akira menghirup napas dalam. Dirasakannya kesejukan udara tanah kelahirannya merasuk hingga ke tulang sumsum. Ia tersenyum tipis sebelum akhirnya melangkah perlahan menuruni tangga pesawat. Nah, ini judulnya novel Akira, Muslim Watashi wa. Nah, ini karangannya Helvi Tiana Rosa. Nah, cuplikan novel tersebut menonjolkan unsur. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, ada pukul 11. Nih udah jelas banget nih. Kalau kita lihat dari optionnya, penokohan itu tidak dijelaskan ya di sini. Akira itu siapa, Akira tinggal di mana, Akira lahir di mana, itu tidak ada teman-teman. Jadi penokohan kurang tepat. Lalu yang B, setting waktu. Nah, di sini dijelaskan nih, pukul 11 waktu Tokyo. Kesejukan udara, wah di sini jelas banget nih dijelasin setting waktunya itu kapan, rasanya kayak gimana, suasananya seperti apa. Ini dulu ya jawaban yang B. C-nya seperti apa? Jadi untuk jawaban C itu kurang tepat. Lalu yang D, suasana perasaan tokoh. Nah, di sini memang ada perasaan tokoh di mana dia itu tersenyum tipis sebelum akhirnya melangkah perlahan menuruni tangga pesawat. Dan dia merasakan katanya kesejukan udara. Tapi ini kurang tepat teman-teman karena ini benar-benar tidak menjelaskan secara jelas bagaimana suasana yang benar-benar dirasakan oleh Akira. Karena di sini Akira hanya merasakan kesejukan udara, terus dia tersenyum tipis, tapi kita tidak mengerti maksudnya perasaan Akira ini perasaan yang bagaimana. Jadi yang paling tepat itu adalah setting waktu. Oke, karena soalnya sudah habis dan review kita juga hari ini sudah selesai, maka aku tutup video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai bertemu di sesi diskusi kita nanti di WhatsApp group. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Dadah.